Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini seperti biasanya setiap hari Jumat malam Sabtu kita mengadakan kajian rutin di Masjid Al-Furqan ini, kajian rutin akidah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah serta taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Kita lanjutkan kajian tafsir Asmaul Husna. Di pertemuan yang telah lalu kita telah jelaskan tentang Al-Hakim. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Allah yang Maha Bijaksana. Maha Hikmah. Bijaksana dalam penciptaan, bijaksana dalam pengaturan, bijaksana di dalam memberikan tetapan hukuman, bijaksana dalam ketetapan perintah dan larangan. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang As-Sami'u, As-Sami' Al-Basir, Al-Alimul Khabir. Yaitu As-Sami' dari asma Allah yang termasuk husna dan paling banyak juga disebutkan dalam Al-Quran adalah As-Sami'. As-Sami' itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jadi Allah mendengar itu maksudnya Allah mendengar seluruh suara. Allah mendengar seluruh suara makhluk. Walaupun suara makhluk tadi berbeda-beda logatnya. Seluruh suara yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengar segala suara berbagai bahasa dan memahami setiap bahasa tersebut tadi. Baik yang tersimpan maupun yang tersurat. Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Allah Maha mendengar, ya. Kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an, sawa'un minkum man asaral qaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfif bilayl wa syaribun bin nahar. Yani Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa saja yang berbicara secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ya. Dan siapa yang berbuat sesuatu di malam hari ataupun di siang hari, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan bahkan Maha mengetahui, bahkan Maha melihat. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Basir,
Allah Maha melihat. Allazi absara kullu syai'in zakka wa jallun wa yusbiru zammin namlah sauda ala sahratin soma fi zulmatil lail. Jadi kalau kita mengetahui al-basir, Allah Maha melihat, yakni Allah melihat segala sesuatu itu dengan sangat jelas. Dan Allah melihat segala sesuatu dengan keagungan Allah. Allah melihat semut hitam yang merangkak berjalan di atas batu keras sekalipun, Allah melihatnya. Allah melihat semut yang merangkak, semut yang berjalan di atas batu hitam di malam hari. Allah melihatnya. Kalau kita kan harus pakai alat penerang lagi. Tapi Al-Basir mau melihat Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Artinya Allah Al-Basir, Allah Maha melihat sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yubsiru jarayani aghdhiyati fil uruqil hayawanat. Dan dia melihat aliran makanan. Aliran makanan yang berjalan di mana? Aliran makanan yang berjalan di tenggorokan hewan. Allah melihat. Allah mengetahuinya. Ya kan? Gak ada yang gak Allah ketahui. Allah melihat pembuluh darah yang jalan di tubuh kita. Allah mengetahui apa yang tersembunyi pada tubuh kita. Allah mengetahui, Allah melihat. Ya. Wa as-sanu nabatat. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang berada di dalam cabang-cabang pohon, bunga-bunga dan tanaman tadi. Jadi Allah melihat itu bukan sebentar zahirnya saja. Ya, zahir dan batin Allah lihat. Itulah al-basir tadi. Kalau manusia ini kan hanya melihat zahirnya saja. Yang batin kita nggak tahu. Saya lihat Bapak ini, tapi batinnya saya nggak tahu. Apa yang berada dalam tubuh Bapak ini saya tidak tahu. Bagaimana peredaran darahnya, bagaimana jantungnya, bagaimana apanya, kita tidak mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihatnya sampai demikian. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Penglihatan Allah dari makhluk tadi. Semuanya jelas, Allah Subhanahu wa taala jelas. Makanya disebutkan ya man yara ma'dal ba'udi janaha fi zulmatil lailil bahamil an-nini wa yara niyata uruqiha fi nahriha. Ya. Wahai Tuhan yang melihat. Ada kata-kata syair. Jangkauan sayap nyamuk di dalam kegelapan malam yang pekat. Jadi sayap nyamuk kalau terbang di malam yang pekat siapa bisa lihat? Allah lihat. Itu al-basir. Ya. Wal mukha min baini izami nahli. Dan Allah melihat urat-urat yang berada di dalam leher mereka. Uruqiha fi nahriha. Allah lihat. Yang apa urat-urat yang di dalam leher kita Allah melihatnya. Jadi yang Allah lihat itu bukan zahir dan batin. Bukan zahir, tapi yang batin yang berada di dalam pun Allah melihatnya. Bahkan dikatakan di sini wal mukha min baini izami nahdi nin alayya. Ya. Bahkan otak di antara tulang belulang itu pun Allah melihatnya. Maka kalau Allah Maha melihat zahir dan batin, Allah mengetahuinya, Allah melihat, Allah mendengar segala bentuk suara, ya kan? Segala bentuk
suara dari makhluk di muka bumi ini, mau jenis apapun, segala bentuk bahasa, logat apapun, dari hewan, manusia, dari tumbuh-tumbuhan, Allah mendengar, Allah Maha melihat zahir batin. Allah melihat kita buat maksiat. Mau kita sendirian di rumah, Allah lihat. Nah, tadi di khutbah Sunyayu saya singgung bahwa salah satu dosa yang bisa menghapuskan amalan kita adalah dosa yang kita lakukan secara tersembunyi. Artinya kita buat dosa sembunyi-sembunyi. Seolah-olah Allah tidak melihatnya. Seolah-olah Allah tidak mendengar apa yang kita lakukan. Tapi kita takut kepada manusia. Kalau manusia itu datang menghampiri kita, kita menjauh ketika buat dosa. Kita menyembunyikan dosa dari Allah, menyembunyikan dosa dari Allah, tapi kita takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, nanti di yaumil kiamah ada satu kaum yang kaum itu membawa amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan pahala sebesar gunung Tihama. Berarti besar sekali. Akan tetapi Allah jadikan amalan yang sebesar gunung Tihamah tadi, gunung yang sangat besar tadi, seperti debu yang bertebangan. Ya. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa hal dan perbuatan mereka sehingga Allah jadikan amalan-amalan kebajikan mereka yang sebesar gunung Tihamah tadi menjadi debu-debu yang berterbangan. Maka kata Rasulullah SAW, mereka melakukan dosa berdiam diri sembunyi-sembunyi. Takut daripada manusia tapi tidak takut pada Allah SWT. Inilah kita. Kita sering berbuat dosa sendiri. Kita kunci kamar. Kita buka HP kita buat tahap apa di situ. Kita lihat tahap apa, ya Allah. Bertobat kita. Marilah kita mohon ampun kepada Allah SWT. Itu dosa lewat HP. Belum dosa yang lainnya. Kita lakukan saja sendiri. Itu ternyata bisa menghapuskan amalan-amalan kita nanti ketika kita bawa di yaumil kiamah. Maka jamaah rahimahullah, kalau kita sudah mengerti Allah As-Sami, Allah Al-Basir, maka kita minta kepada Allah SWT agar Allah hapuskanlah dosa-dosa kita. Ya. Di setiap zaman, di setiap waktu kita mohon kepada Allah agar Allah hapuskan dosa-dosa kita tadi. Kemudian yang ketiga, Al-Alim. Allah Maha Alim. Jadi Allah Maha Alim itu kalau kita terjemahkan, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Jadi Allah Maha melihat, Maha mendengar, ditambah lagi Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimana maknanya Allah mengetahui segala sesuatu, jamaah? Dikatakan di sini, alladzi la yukhfi alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wala ya'zubu an almi syai'un. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maksudnya tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Enggak ada yang tersembunyi. Di bumi, di langit, tidak ada satupun yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang benar itu tafsiran jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada yang bertanya, aina Allah Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Allah tinggi di atas arasnya. Allah tinggi di atas arasnya. Tapi pengetahuan Allah, ilmunya Allah
meliputi segala tempat. Itu baru betul. Allah tetap berada tinggi di atas arasnya. Sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alasy istawa, ya kan? Tapi ilmunya Allah meliputi segala tempat. Bukan zat Allah. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala bila makanin tidak bertempat, tidak demikian, ya. Sesuatu yang tidak Allah tetapkan dalam zat Allah kita tidak tetapkan. Sesuatu yang tidak Allah nafikan dalam masalah zat dan sifat Allah, Allah tidak nafikan. Dalam Quran hadis Allah tidak nafikan. Maka kita pun tidak menafikan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menafikan makan, tempat. Maksudnya tempat dari sisi arah. Allah nafikan. Kalau dimaksud dengan arah makhluk, depan, belakang, samping, kiri, kanan, arah yang dimaksud oleh makhluk, ya Allah Subhanahu wa taala nafikan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di kanan, tidak sebagainya. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maksudnya arah, tempat atau makan tadi disesuaikan dengan keagungan dan kebesaran Allah, Allah tidak pernah menafikannya. Siapa yang menafikan Allah Maha Tinggi? Siapa nafikan? Ada yang berani? Nafikan Allah Maha Tinggi. Artinya makhluk ada yang tinggi di atas kepala kita. Langit, matahari dan sebagainya. Ya kan? Tapi tingginya Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas segala-galanya. Makanya ada zikir dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang mengatakan tambahan wa bihamdi itu lemah. Sehingga subhana rabbiyal a'la saja. Wa bihamdi lemah. Ada yang mensahihkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dua-dua boleh dipakai. Kalau memang wa bihamdi sahih, silakan pakai wa bihamdi. Tapi kalau antum yakin tambahannya itu lemah, maka tidak usah pakai wa bihamdi. Tapi subhana rabbiyal a'la saja. Berapa kali? Boleh 3 kali. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan 3 kali. Diulang. Dan batasannya kata para fuqaha Syekh Shalih bin Fauzan 10 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la itu 10 kali. Ya minimal ya 1 kali. Ya 2 kali, 3 kali. Maksimalnya 10 kali. Syekh Shalih bin Fauzan Allah taala mengatakan demikian. Jadi boleh saja zikir itu diulang-ulang, zikir ruku, zikir sujud. Ya. Okelah kita terima mereka menafikan Allah beristiwa di atas arasnya. Tapi apakah mereka menafikan Allah Maha Tinggi? Kalau mereka menafikan berarti mereka tidak tetapkan jihad dan arah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud jihad makhluk, arah makhluk kita nafikan. Allah enggak sama dengan makhluknya. Makanya jamaah rahimani rahimakumullah, jadi pengetahuan Allah itu pengetahuan yang pasti. Al-alim. Allah Maha berilmu. Ini sering saya singgung. Alimnya Allah tidak didahului dengan jahil. Kalau alimnya kita didahului dengan jahil. Kita bodoh. Belajar baru pinter. Tapi Allah SWT alimnya itu tidak didahului dengan kejahilan. Jadi pengetahuan Allah itu pasti, ya, dan menjangkau segala sesuatu. Baik yang terlarang, baik yang dibolehkan, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang tersembunyi, yang akan datang, yang nyata dan sebagainya. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kunci-kunci gaib itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kunci-kunci kegaiban.
Makanya Allah katakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisa illa fi kitabim mubin. Kata Allah SWT bahwa wa innahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Jadi para ulama kunci-kunci yang gaib itu sisi Allah. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Contoh, kapan terjadi hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Kapan turunnya hujan? Tidak ada yang tahu. Di mana antum meninggal? Di ain ardi tamut? Tidak ada yang tahu. Di mana di bumi mana kita meninggal? Tidak ada yang tahu. Ya. Kapan kita meninggal? Apalagi di bumi mana saja kita meninggal tidak ada yang tahu. Ya. Kunci-kunci gaib itu di tangan Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri. Allah mengetahui apa yang di daratan. Wal bahri yang di lautan. Dan tidaklah dedaunan yang jatuh dari pohon illa ya'lamuha. Kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidaklah kata Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidaklah biji yang tersembunyi di dalam bumi, dalam kegelapan bumi, biji sawit. Biji apa tuh dalam bumi? Allah yang mengetahui. Dan tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, melainkan semuanya Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam kitab yang sangat terang, yaitu Lauhul Mahfuz. Allah mengetahui yang tersembunyi, yang mengetahui terang-terangan apa yang kita ketahui di dada dan apa yang kita bimbangkan Allah tahu. Ya, apa yang ada di atas langit Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Tidak ada yang tidak lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Al-Alim. Ya, jadi ilmunya Allah itu meliputi segala tempat. Zahir dan batin. Sami'nya Allah zahir dan batin. Ya. Begitu juga basirnya Allah zahir dan batin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya sempurna sifatnya. Kemudian yang ketiga Al-Khabir. Ya, Al-Khabir itu Allah mengetahui dengan secara detail. Segala rahasia-rahasia Allah ketahui. Apa yang dalam hati kita, apa yang dalam dada kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Khabir ini lebih detail daripada alim. Khabir itu lebih mendetail Allah mengetahuinya. Ya. Jadi Allah bukan sekadar alim, tapi Allah juga khabir. Allah mengetahui sedetil-detilnya apa yang berada di langit dan bumi. Kalau kita dikatakan sedetil-detilnya, mana tahu kita. Yang ada saja kita belum tahu, apalagi yang sedetil-detilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya tersifati dengan khabir, itu kembalinya jamaah kepada perkara-perkara yang tersembunyi. Misalnya khabir itu lebih tepat apa yang dalam hati kita. Jadi masalah dalam hati kita itu cuma Allah yang tahu. Jangan ada keyakinan seorang guru atau kiai itu tahu apa yang ada di hati kita. Kazib, itu dusta ya. Yang Allah berikan tahu apa yang berada dalam hati kita dalam masalah niat saja, yaitu malaikat yang mencatat amal kebajikan dan amal keburukan. Itu pun hanya Allah berikan, ya, berikan kewenangan oleh malaikat yang mencatat, ya, rakit dan atid yang sebelah kiri dan sebelah kanan tadi. Itu Allah beri kewenangan untuk mengetahui niat hamba saja. Niat hamba aja. Itu malaikat.
Jadi kalau kita yang kata Nabi, barang siapa yang berniat nanti malam tidur bangun sholat tahajud, maka dihitung pahalanya. Itu saja niatnya. Lebih daripada itu malaikat tidak tahu. Hanya Allah Al-Khabir. Hanya Allah yang mengetahui dalam hati kita. Seputar niat jelek dan niat baik. Itu yang dicatat oleh malaikat tadi. Nah itu dia. Lebih daripada itu, Allah tidak berikan kewenangan kepada malaikat ratib dan atib tadi. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala Khabir. Jadi jangan bilang ada telepati hati. Saya tahu isi hati Anda. Ya kan? Saya tahu isi hati Anda. Dari mana Anda tahu isi hati saya? Dari dukun. Malaikat saja tidak tahu isi hati saya. Ya. Al-Khabir, itulah Al-Khabir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Yaitu jamaah. Nah, itu tentang Al-Khabir. Kemudian jamaah rahimani rahimahullah, kita masuk kepada Al-Latif. Al-Latif ini min asma'il husna. Latif termasuk ya asmaul husna. Jadi Al-Latif ini dikatakan dalam kitab ini, jamaah kita baca, lahu maknayani. Dia ada dua makna. Ahadahuma bimaknal khabir. Salah satunya makna adalah khabir. Khabir sudah kita bahas. Jadi Allah mengetahui secara detail sekali. Ya. Walutufa hatta adraka syara'ir wal domair wal khafiyat. Dan saking taunya Allah masalah detail tadi, sampai yang isi-isi dalam dan rahasia-rahasia segala sesuatu itu yang tersembunyi dalam hati dan secara halus Allah mengetahuinya. Nah, itu makna Al-Latif. Jadi khabir, Al-Latif. Ya kan, khabir lebih umum, kalau Latif ini lebih khusus lagi. Kemudian yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, makna yang kedua dikatakan di sini, Al-Latif alladzi yuwassilul awliya'ahu wa ibadahul mu'minin ilal karamati wal khairati biturukilati ya'rifuna wallati la ya'rifun. Mana yang kedua dijelaskan oleh para ulama, Al-Latif itu adalah yang memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada para wali dan hamba-hambanya yang beriman melalui cara-cara yang mereka ketahui dan tidak ketahui. Ingat. Ya. Jadi kebaikan yang Allah berikan kepada para wali, karomah para wali itu, kemuliaan para wali itu tidak melampaui mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Ini ada seorang kiai yang ngaku bisa tahu bahasa semut. Isko maskoli. Nggak ada itu. Yang melampaui karomah wali, melampaui para nabi dan rasul tidak ada. Tidak Allah berikan kepada selain para nabi dan para rasul. Yang bisa bicara dengan malaikat, yang bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan para rasul. Kalau ada manusia yang mengaku-ngaku bisa berbicara dengan Allah, para malaikat, para rasul, itu udah ngawur betul itu. Ya. Jadi Al-Latif itu Allah memberikan kebaikan kemuliaan kepada para wali dan hamba-hamba. Bagaimana hamba-hambanya ini Allah berikan kebaikan dengan cara yang diketahui ataupun tidak diketahui. Yang mereka inginkan dan tidak mereka inginkan. Mereka cintai dan benci dan sebagainya. Jadi Al-Latif itu juga maknanya Allah Maha Lembut. Bisa juga maknanya Allah Maha Lembut. Ya. Lembutnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa kepada para hamba-hambanya. Allah buktikan
dengan surat Yusuf ayat yang ke-100. Coba kita baca ayat Yusuf tadi. Inna rabbi latifun lima yasha. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi latif itu juga maknanya jamaah artinya maha lembut. Lembut memperlakukan hambanya. Lembut memperlakukan apapun. Allah itu maha lembut. Selain daripada makna daripada khabir tadi. Nah, ini jamaah. Ya. Jadi jangan sampai kita mengaku-ngaku dapat karomah melebihi karomahnya para nabi dan para rasul. Ya. Kemudian selanjutnya Asmaul Husna Al-Mabda'u wal Mu'id. Al-Mabda'u wal Mu'id. Artinya Mabda'u wal Mu'id. Allah lah. Ya. Ta'ala yang memulai penciptaan. Wal Mu'id. Dan mengulangi setelah kematian mereka. Nah, ini termasuk nama Asmaul Husna. Allah yani mubdi al-mubdi'u. Al-mabda'u. Wa huwa ya mu'id. Allah juga mengulangi penciptaannya setelah kematian. Allah al-mabda'u ini dijelaskan bahwa ta'ala allazi nabtada'a khalqa mukallafina summa yu'idu ba'da mauti. Maksudnya Allah al-mabda itu Allah yang pertama kali menciptakan makhluk, memulai penciptaan makhluk tadi. Al-mukallafin, makhluk tadi Allah ciptakan mendapatkan kewajiban beban syariat. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah. Allah mulai penciptaannya itu, Allah memulai penciptaan tadi. Kita itu diberikan kebebanan kewajiban syariat. Manusia ini diberikan kebebanan syariat. Jin, manusia diberikan kebebanan untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa yu'iduhum ba'da mauti. Kemudian setelah mereka mati, ya, Allah mengulangi penciptaannya lagi. Allah hidupkan lagi. Ya. Inilah al-mabda'u wal mu'id. Dalam penciptaan Allah al-mabda'u memulai menciptakan dan mengulangi penciptanya setelah kematian. Ibtada'um lailuhum ayyuhum ahsanu amala. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah. Dan dia juga memulai penciptaan manusia untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Jadi kita tuh diciptakan oleh Allah untuk diuji siapa yang paling baik amalannya. Waliyursila ilaihim rasulah. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah utus rasulnya. Wa yunzila alaihimul kutuba, dan Allah turunkan atas mereka kitab. Zabur, Taurat, Injil, ya kan? Al-Qur'an diturunkan. Ya. Wa ya'murahum wa yanhahum, dan Allah memerintahkan mereka dan melarang mereka. Jadi kita tuh diciptakan lam yakhluqhum abasan. Allah ciptakan kita tuh bukan untuk sia-sia. Ya, Allah ciptakan kita bukan enggak ada tujuan. Dengan enggak tahu kita tujuan kita hidup di muka bumi ini jamaah. Kita itu diciptakan bukan abasan, bukan untuk sia-sia tanpa tujuan. Wala sadda tanpa tujuan. Kita itu diciptakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Ya, maka para salaf kita itu dari awal pagi sampai akhir siang itu mereka pakai untuk nafkah. Mencari nafkah, memperbaiki kehidupan mereka, memperbaiki rezeki mereka. Dari mulai awal petang, sore,
sampai dengan malam mereka pakai untuk beribadah. Kita jangan ngoyo kali. Pagi siang kita kejar. Ada waktu ibadah kepada Allah SWT. Ya, toko-toko di Madinah itu cuma sampai ba'da asar. Habis asar mereka tutup semuanya. Mereka pakai untuk beribadah kepada Allah SWT. Tutup. Ya, mereka beribadah. Ada waktu kita untuk ibadah. Karena tujuan kita itu beribadah, jemaah. Antum gitu juga. Pulang kerja dari kantor, dari mana, dari dinas apapun. Langsung ke masjid. Langsung beribadah kepada Allah SWT. Yang taklim, yang ngaji. Yang ibadah. Apa kata Imam Syafi'i? Sesungguhnya menuntut ilmu itu, ya, pahalanya paling besar. Dan tidak ada bandingan walaupun amalan nafilah. Walaupun antum salat malam, sedekah sebagainya, amalan nuntut ilmu seperti ini itu lebih besar pahalanya. Ya kan? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'lim dimanapun datang, ada keutamaan untuk menuntut ilmu tadi. Jadi jangan kita pakai tujuan kita, jangan terbalik tujuan kita itu dunia. Tapi jadikanlah tujuan kita itu ibadah kepada Allah SWT. Udah cukup makan untuk anak istri kita, udah cukup untuk kebutuhan satu hari, udah cukup untuk anak-anak istri untuk kita makan sehari, udah nggak usah dipikirkan lagi. Ya kan? Pakai untuk ibadah kepada Allah. Apa kata Nabi? Man asbaha, ya, min ummati, barang siapa dari kalangan umatku di pagi hari ketika dia bangun, dia dalam keadaan maafian, dalam keadaan sehat badannya. Kemudian dapat makanan, ada makanan, cukup makanannya untuk sehari. Dia bangun sehat, makanan pagi, siang, malam itu ada, kata Nabi. Ya. Kemudian dia bebas, aman, mau kemana aja nggak ada rasa takut. Maka kata Nabi, kalau tiga ini sudah terkumpul pada diri seorang hamba, maka dia sungguh telah mengumpulkan perkara-perkara dunia semuanya. Tinggal ibadah, jamaah. Tinggal kita ibadah, makan udah ada, anak istri sudah cukup kebutuhannya. Apalagi yang dikejar? Kalau bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa idzan qadat hazidar wa zaharal abral minal fujar. Dikatakan jamaah rahimahnya rahimakumullah, ya. Ketika dunia ini berakhir dan yang baik telah jelas dari yang jahat, ya. Dunia telah berakhir dan telah jelas yang baik dari yang jahat. Siapa orang-orang jahat, siapa orang-orang baik sudah jelas. Watamat azil a'mar, dan usia mereka telah selesai. Hidup ini sebentar. Nah, hidup kita tuh nggak lama. Ya. A'adahum ba'da amatahum. Ya. Kemudian Allah mengembalikan kita setelah kita mati. Untuk apa dikembalikan? Liyajziyahum musawab ala imanihim wa ta'atihim. Agar Allah membalas amalan yang kita lakukan, membalas iman kita. Apalagi yang kita kejar. Ya, Allah balas iman kita ini baik atau tidak, Allah balas. Itu maksudnya Allah SWT membangkitkan kita setelah kematian. Ya. Kalau setelah dibangkitkan kita Allah balas yang baik, Allah balas baik.
Yang buruk Allah balas buruk. Wal iqaba ala kufrin wa isyan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan ya kepada mereka-mereka yang berbuat kekufuran, berbuat maksiat. Jazaan daiman bidawaillah. Ya, yang maka mereka mendapatkan balasan yang yang kekal seiring kekekalan Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha kekal. Maka orang yang baik mendapatkan kebaikan sekekal-kekalnya. Orang yang buruk mendapatkan balasan keburukan tadi. Wa i'adati khalqi ahwanu alaihi min manittada'ihi wa dzalika kulluhu 'ala Allah yasir. Wa dzalika kulluhu 'ala Allah yasirun. Dan mengembalikan makhluk yang telah mati, menghidupkan manusia yang telah mati itu jauh lebih mudah daripada menciptakan manusia tadi. Dari sesuatu yang tidak ada Allah ciptakan kita. Kalau sudah ada lebih mudah lagi. Wadzalika kulluhu 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jamaah. Ya. Jadi wa umum ma dala alai hadani al ismani karimani yasmalu kulla ibda'an wa idatun li hadzal makhluqat. Maka dari nama ini mabda wal mu'id, Allah yang memulai segala penciptaan, kemudian Allah yang mengulangi segala apa yang diciptakannya tadi. Ini nama ini mencakup seluruh permulaan dan pengembalian makhluk tadi. Ya. Jadi manusia itu dalam keadaan memulai tidur dan mengulangi dalam tidur. Kalau kita tidur, kemudian siapa yang membangunkan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hidupkan kita. Orang yang tidur itu separuh mati, Pak. Kita tidur itu nisful maut. Kalau antum pingin tahu mati, tidur. Tidur itu separuh mati kata para ulama. Ya, separuh kematian. Artinya apa? Kalau Allah tidak hidupkan kita, jim kita. Setelah enggak bangkit lagi. Makanya ketika kita bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik Allah yang menghidupkan kami setelah sebelumnya kami mati. Ya. Jadi bumi juga Allah mulai penciptaannya. Kemudian Allah mengulangi penciptaan bumi tadi. Allah hidupkan dengan air dan hujan. Ya, tanaman jadi layu, jadi mati. Allah hidupkan dengan air dan hujan. Begitu seterusnya. Itulah makna daripada Asmaul Husna Allah tadi. Al-mabda'u wal mu'id. Allah Maha memulai, juga Allah Maha mengulangi. Apa yang Allah ciptakan, Allah mulai semuanya. Dan kalau Allah mengulanginya lebih mudah ya daripada menciptakannya. Nah, ini saja mungkin jamaah rahimani rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita lanjut nanti fa'alu lima yurid. Maksudnya fa'alu lima yurid itu yang melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi Allah itu tidak ditanya dengan apa yang Allah ciptakan. Karena Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Kenapa Pak Ustadz ada orang kafir? Kenapa Pak Ustadz ada orang muslim? Kenapa Pak Ustadz ada orang yang fasik? Ada orang yang fajir? Kenapa Pak Ustadz ada ahlu sunnah, ada ahlu bid'ah? Fa'alu lima yuri. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan dan Allah ciptakan, tapilah kita yang ditanya oleh Allah apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Kenapa si fulan orang kafir itu masuk neraka Pak Ustaz?
Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya kan? Kenapa enggak Palestina itu Allah menangkan saja Pak Ustaz? Itu kan mudah. Kenapa orang muslim dihantam habis-habisan? Di Gaza dihancurkan, anak bayi banyak yang meninggal, anak-anak kasihan kita lihatnya, kelaparan. Kenapa itu dilakukan? Bukankah Allah Maha Kuasa, Maha memberi rezeki, Maha kasih sayang, Maha rahmat? Jawabnya fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Itu jawaban. Nanti kita bahas lebih mendalam lagi biar kita tahu bahwa pengetahuan dan kekuasaan kita itu terbatas. Pengetahuan dan kekuasaan Allah dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya dan tidak ada satupun yang bisa menentangnya. Kenapa? Karena Allah nggak perlu penolong, Allah nggak perlu pembantu, Allah nggak perlu asisten. Ya, segala urusan yang terjadi Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Beda dengan kita. Nah, itu jemaah. Maka oleh karenanya awalnya juga saya berat menafsir, membahas tentang tafsir Asmaul Husna. Tapi lama kelamaan saya baca keterangan-keterangan para ulama, semakin semangat saya. Saya baca keterangan-keterangan syarah-syarah para ulama, semakin cinta, semakin suka saya bahas ini tentang Asmaul Husna tadi. Ternyata di balik ini, di balik tafsir Asmaul Husna tadi, pengetahuan tentang Asmaul Husna tadi menimbulkan dan menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Menambah cinta kita kepada Allah SWT. Menambah rajinnya kita beribadah kepada Allah SWT. Ya, itulah rahasia Asmaul Husna. Maka kata Nabi, barang siapa yang menghafalnya, kemudian mengamalkannya, mengetahui maknanya, menghafalnya, melaksanakan isi kandungan Asmaul Husna tadi, dia pasti masuk ke dalam surga. Luar biasa ya, Pak. Jadi yang kita bahas ini, jamaah, adalah inti daripada surga neraka. Kenapa penduduk neraka masuk ke dalam neraka ya, Pak? Sebentar. Kenapa penduduk neraka masuk neraka? Karena dasar amalan mereka berbuat syirik kepada Allah. Maka mereka masuk ke dalam neraka. Kenapa penduduk surga masuk ke dalam surga? Karena dasar amalan mereka tauhid kepada Allah. Walaupun mereka banyak dosa, tapi selama mereka bertauhid kepada Allah, mereka pasti masuk ke dalam surga. Itu dasar akidah. Akidah itu ya neraka dan surga. Maka mari kita semangat mengkaji akidah ini. Baiklah, ini saja saya sampaikan. Kita kembalikan kepada Bapak pembukaan tadi. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.